Kadang, horor sejati bukan tentang darah atau teriakan. Ia lahir dari bisikan, dari bayangan di ujung mata, dan dari kisah-kisah yang bersembunyi dalam diam. Mari kita tenggelam perlahan. Setiap tempat punya cerita. Setiap cerita punya getaran. Di channel ini, kita tidak sekadar mendengar, kita merasakan. Siapkan dirimu untuk memasuki dunia di mana misteri dan ketenangan adalah jalan ceritanya. Jangan mencari cerita di sini. Carilah bisikan angin malam, gemerisik daun kering, dan pintu yang berderak sendiri. Selamat datang di Radio Horor Indonesia, di mana di sini adalah tempat cerita dengan suara yang pelan, namun mengendap lama. Cerita ini sepenuhnya adalah karya fiksi. Nama-nama tokoh, tempat, kejadian, dan insiden yang diceritakan adalah hasil imajinasi penulis atau digunakan dalam konteks fiktif. Kesamaan dengan orang yang hidup atau yang telah meninggal, peristiwa atau lokasi tertentu adalah tidak disengaja dan sepenuhnya bersifat kebetulan. Tidak ada bagian dari cerita ini yang dimaksudkan untuk menyakiti, mendiskreditkan, atau merepresentasikan secara faktual individu, kelompok, agama, suku, atau organisasi manapun. Judul cerita, Tanah Leluhur yang Membisu. Aira menatap papan nama desa yang sudah kusam. Selamat datang di Karanganyar. Terbaca samar. 10 tahun. 10 tahun sejak ia memutuskan kabur dari beban masa kecil yang terasa seperti peti mati. Ibunya meninggal karena sakit misterius, ayahnya hilang di hutan belakang rumah, dan Aira, gadis belasan tahun saat itu, dianggap pembawa sial oleh warga. Ia pergi dengan janji takkan kembali, tapi surat dari kakeknya, satu-satunya keluarga yang masih menyapanya, memaksanya pulang. Ada yang harus kau selesaikan, cucuku. Sebelum mereka datang menjemput, tulisnya singkat. Setibanya di rumah kayu tua itu, hancur sudah niatnya. Rumah itu sudah kosong. Kakeknya meninggal sepekan lalu, dan tetangga yang menjaga kunci hanya memberikan pandangan takut sebelum buru-buru pergi. Kembalilah ke kota, Aira. Bisik si tetangga, salah menyebut namanya. Atau, apakah itu salah? Malam pertama di rumah tua itu penuh dengan bisikan. Bunyi tapak kaki di loteng, irangan lembut dari dapur, dan bau anyir tanah basah yang selalu muncul tiba-tiba. Aira mencoba tegar. Ini hanya sugesti, katanya pada diri sendiri. Keesokan harinya, ia memutuskan membersihkan kamar kakeknya. Di bawah lemari tua, ia menemukan sebuah buku harian kakek dan foto-foto lawas. Ada foto ibunya yang tersenyum pucat, dan di belakangnya tertulis Dian 1985. Tapi yang membuat nadi Aira berdetak kencang adalah foto seorang gadis kecil, berambut ikal, persis seperti dirinya di usia 5 tahun. Di belakang foto itu tertulis Aira 1998. Semoga dijauhkan dari mereka. Padahal, menurut cerita yang ia tahu, ia lahir tahun 1995. Rasa penasaran dan takut mulai menyerangnya. Aira menyisir arsip-arsip tua. Ia menemukan surat-surat dari dukun desa yang telah meninggal, berisi mantra-mantra perlindungan untuk seorang anak bernama Aira. Satu kalimat terus-menerus muncul. Jaga namanya. Jangan biarkan mereka tahu nama aslinya. Malam semakin larut. Angin berdesi makin kencang, menerpa kaca jendela yang sudah reot. Aira, yang kepalanya penuh teka-teki, tertidur di ruang tengah. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi hutan. Banyak sosok bayangan berdiri di antara pepohonan. Wajahnya tak jelas, kecuali mata mereka yang hitam pekat. Seorang wanita, mirip ibunya, berdiri paling depan. Wanita itu mengulurkan tangan, bukan untuk menyambut, tapi seperti memperingatkan. Bibirnya bergerak, lari. Aira terbangun terisak. Suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Kakek, panggilnya gemetar. Tak ada jawaban, hanya ketukan yang makin keras.
Aira mendekat, mengintip dari celah jendela. Di luar, terhampar kabut tebal. Tidak ada siapa-siapa. Ia menarik napas, lalu mengunci pintu rapat-rapat. Saat ia berbalik, napasnya tersangkut. Di dinding kayu yang tadinya kosong, sekarang muncul jejak-jejak kaki kecil dari tanah, basah dan berbau anyir, mengarah dari pintu belakang langsung ke hadapannya, seolah ada sesuatu yang baru saja berjalan mendekatinya. Jejak itu berhenti tepat di depan kakinya. Tiba-tiba, lampu minyak padam. Dalam kegelapan, Aira mendengar bisikan berbarengan, seperti suara banyak orang, tua dan muda, berdesis di sekelilingnya. Kami tahu kau pulang, Naira. Ganti nama takkan sembunyikan kau. Kau janji pulang jadi persembahan. Tanah ini haus, leluhur ini lapar. Aira terperangkap, tubuhnya kaku. Dingin yang bukan berasal dari udara merayap di kulitnya. Ia melihat, pelan-pelan, dalam kegelapan itu, bentuk-bentuk manusia mulai terbentuk dari bayangan. Mereka mendekat, tangan-tangan terus menjulur. Dalam kepanikan, ingatannya melesat ke masa kecil. Ia teringat sesuatu yang ia paksakan lupa. Sebuah upacara kecil di belakang rumah, di mana seorang dukun memotong telapak tangannya dan meneteskan darah ke sebuah batu besar. Darahmu yang menahan mereka, Naira. Jika engkau pergi terlalu lama, mereka akan marah. Jika engkau kembali, mereka akan menuntut janji. Ia bukan Aira. Ia adalah Naira, anak yang dijanjikan untuk menjaga desa dari kemarahan roh-roh leluhur yang kelaparan dengan menjadi penjaga selamanya, atau persembahan. Sosok-sosok itu hampir menyentuhnya. Bau tanah kuburan memenuhi hidung. Di tengah keputusasaan, matanya menangkap buku harian kakek yang tergeletak. Dengan sisa tenaga, ia meraih dan membukanya secara acak. Sorot mata lampu dari ponselnya yang hampir mati menyinari satu halaman yang penuh coretan tanda seru. Nama, jaga namamu, mereka butuh nama yang benar untuk menarikmu. Inspirasi menyambar. Saat jari-jari dingin menyentuh pergelangannya, Aira berteriak sekuat tenaga, bukan namanya yang sekarang, tapi nama yang diberikan kakek saat ia akan pergi dulu. Nama yang ia anggap usang dan tak pernah dipakai lagi. Saya Arum Saridewi, bukan Naira. Segalanya berhenti. Bisikan mendadak menghilang. Sosok-sosok itu bergetar, seperti kebingungan. Sentuhan dingin itu surut. Perlahan, satu persatu, bayangan itu memudar, diserap kembali oleh kegelapan dinding dan lantai kayu. Lampu minyak tiba-tiba menyala lagi. Ruangan kosong. Hanya Aira yang terduduk lemas, bernapas tersengal-sengal. Jejak kaki tanah itu masih ada, tapi seolah mengering dengan cepat. Dini hari, saat fajar menyingsing, Aira berkemas dengan cepat. Saat ia melangkah keluar rumah, seorang wanita tua tetangga melihatnya. Wanita itu memandangnya lama, lalu bertanya pelan, "Kau, Arum, anak siapa?" Aira hanya mengangguk lemah sebelum bergegas pergi. Di perbatasan desa, ia menoleh sekali lagi. Di bawah sinar matahari pagi yang pucat, ia melihat sekelompok orang berdiri sejajar di ujung jalan desa, menghadap ke arahnya. Mereka tidak melambaikan tangan, mereka hanya menonton. Dan meski dari kejauhan, Aira yakin mereka tersenyum. Ia meninggalkan Karanganyar untuk selamanya, membawa sebuah realisasi, ia memang berhasil kabur. Tapi sesuatu dari dirinya, nama aslinya, kenangan aslinya, mungkin sebagian jiwanya, tertinggal di sana, menjadi penjaga baru bagi tanah leluhur yang membisu, namun tak pernah benar-benar tidur. Dan setiap kali seseorang memanggil Aira dengan penuh keyakinan, di suatu tempat, di rumah kayu tua yang sunyi, langkah-langkah kecil berbunyi kembali di loteng, menunggu. Setiap cerita adalah cermin dari ketakutan kita yang paling dalam. Semoga kita semua bisa belajar untuk berani, meski hanya sedikit. Sekian untuk kisah kali ini. Ingat, yang fiksi hanyalah ceritanya, tapi rasa takut itu nyata. Tetaplah waspada, bahkan di cahaya terang. Sampai jumpa di cerita berikutnya.